Saat ini saya staf di salah satu BUMN Jerman, ketepatan waktu, disiplin gitu. Terus profesionalitas dan aku rasa sih itu kerasa banget ya di KPM gitu. It takes only 2 weeks to form a habit gitu. Bukan kumpul biasa, tapi ini sila rasa. Silaturahmi berbagi rasa alumni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat KPM, bertemu lagi dengan saya Saskia Novalia di kegiatan Sila Rasa volume ketiga. Ini merupakan Sila Rasa volume ketiga di KPM periode Kabinet Astrajingga saat ini. Nah, di sebelah saya sudah ada nih Teteh yang sangat luar biasa. Baik Teteh, gimana nih kabarnya Teteh? Halo, alhamdulillah baik. Ya gimana? Alhamdulillah Teteh baik juga. Baik Teteh, kepada Teteh dipersilakan untuk memperkenalkan diri, mulai dari nama, angkatan, dan jabatan Teteh selama pernah menjabat di KPM Unisba. Halo teman-teman KPM, saya Azrina Sabila. Dulu di KPM saya angkatan 24, alumni Vkom 2014. Dulu di KPM saya bertugas di divisi Litbang. Saat ini saya staf di salah satu BUMN Jerman dan saat ini saya berkegiatan di Indonesia untuk di isu lingkungan. Wah, keren sekali ya Teteh. Alhamdulillah. Momen transisi apa nih Teh yang paling berkesan saat lulus dari universitas dan memasuki dunia kerja menurut Teteh? Oke, momen transisi dari setelah kuliah sampai ke dunia kerja, kebetulan waktu itu first job aku itu adalah kerja di IO ya waktu itu. Sebenarnya lumayan agak kaget ya karena dari mungkin pas kita kuliah itu udah biasa belajar tentang dunia IO waktu pas di protokoler. Tapi ketika di dunia kerja itu memang tekanannya lebih besar. Tapi salah satu yang aku rasain sih udah biasa ya, karena di dunia protokoler sebagai alumni KPM itu udah banyak banget belajar hal-hal tentang gimana untuk manajemen event, gimana untuk manajemen konferensi yang amat sangat besar kayak gitu. Dan setelah itu juga aku merasa sih transisi yang amat sangat berasa itu adalah rasa disiplin yang udah aku rasain di protokoler gitu. Mungkin itu yang aku rasain amat sangat bermanfaat dari KPM yang amat sangat kepake waktu pas di dunia kerja gitu. Nggak cuma di dunia IO, tapi dunia profesional juga. Salah satunya di isu yang sekarang lagi aku kerjain itu di isu lingkungan. Itu disiplin itu salah satu hal yang penting banget gitu. Kenapa? Karena salah satu hal di dunia lingkungan juga kita bekerja di bawah dokumen-dokumen perencanaan, kemudian juga bagaimana kita melihat karakteristik pemimpin, terus bagaimana suatu kebijakan publik itu dibuat gitu. Dan itu yang aku rasain sih kerasa banget ya, ilmu yang aku dapat dari Vkom Unisba, dari KPM Unisba itu bermanfaat banget. Alhamdulillah Teh. Untuk selanjutnya, perubahan terbesar apa yang Teteh rasakan setelah lulus dari KPM Unisba dan bagaimana proses Teteh adaptasinya di dunia kerja maupun di kehidupan pribadi Teteh? Mungkin salah satu poin yang perubahan terbesar yang aku rasain ya, punctuality atau tepat waktu, kemudian bagaimana kita ngehandle event, itu tuh kerasa banget berubahnya gitu. Mungkin dulu waktu pas kita kuliah ya udahlah ya, masih ada toleransi, tapi waktu pas di dunia kerja, apalagi di dunia yang formal ya, kayak yang sekarang sedang aku jalanin ini, kerasa banget itu amat sangat dipentingkan gitu. Mengingat kalau kita lihat dari beberapa stakeholders atau orang yang kita hadapi saat ini ya, kebetulan saat ini yang aku hadapi adalah stakeholders dari salah satu negara federal, yang dimana negara federal itu amat sangat mementingkan ketepatan waktu, disiplin gitu, terus profesionalitas, dan aku rasa sih itu kerasa banget ya di KPM gitu. Dan perubahannya mungkin kalau terlalu signifikan enggak, karena dari kebiasaan-kebiasaan yang udah dilakuin di KPM itu udah jadi habit yang jadi karakter kita sebagai alumni KPM gitu. Makanya waktu pas berhadapan sama high level IT, terus high level person gitu, itu udah nggak terlalu kaku gitu, karena udah belajar waktu pas di KPM. Nilai atau keterampilan dari KPM Unisba yang paling terasa manfaatnya di kehidupan profesional dalam membentuk karakter, leadership, dan kemampuan komunikasi yang berguna di dunia kerja. Salah satu nilai yang amat sangat berguna di dunia kerja ya, selain dari tadi beberapa hal yang aku
sampaikan, aku rasa juga salah satunya adalah gimana kita melihat situasi itu, menilai dari nurani, dari hati gitu. Kadang kalaupun kita sebagai protokoler kan, orang tuh kadang melihat protokoler tuh kaku gitu ya, Betul. kaku terus apa ya, kayak Formal. rapih gitu, Iya. formal gitu. Kadang juga kan kita enggak ya, Iya. kalau misalnya di dunia kerja pun ada nilai-nilai yang perlu kita terapkan gitu. Betul. Contohnya ketika kita ngobrol sama orang, mungkin untuk di pekerjaan aku sekarang itu nggak cuman berhadapan sama VIP, nggak cuman Betul. berhadapan sama very important person, tapi ada waktunya juga kita berhadapan sama masyarakat. Yang mana ketika kita sama masyarakat ada beberapa bahasa-bahasa yang ada di regulasi nggak bisa kita sampaikan dengan Betul. langsung gitu. Harus ada disaring gitu. Nah mungkin nilai gitu yang ada touch of humanity-nya yang aku dapat di protokoler gitu. Karena kan di protokoler itu sering ada acara CSR ya. Betul. Gitu, acara CSR, terus acara ke masyarakat gitu. Walaupun orang bilang kayak protokoler kaku banget gitu ya, Formal banget formal gitu banget kan. gitu, padahal kan sebenarnya enggak ya gitu. Ada waktunya kapan kita harus berhadapan sama orang yang karakternya berbeda banget gitu. Mungkin waktu pas kita di kampus ya, acara protokoler kan berhadapannya sama dosen-dosen, guru besar gitu yang amat sangat kita hormati gitu, terus sama mahasiswa-mahasiswa gitu. Dan ketika kita di dunia kerja itu bahkan bisa berkali-kali lipat karakteristik orang-orangnya, mulai dari latar belakang yang berbeda, usianya yang berbeda. Ada juga kita juga nggak bisa nge-generalisir gitu, oh kalau orang kayak gini bakal kayak gini. Ketika momen itu ada ruang dan waktu yang mempengaruhi juga gitu. Kadang misal kita tahu harus kayak gimana gitu. Itu aku dapatkan sih salah satunya dari protokolnya. Kayak mungkin tips nih Teh buat membangun networking dan menjaga silaturahmi dengan alumni maupun rekan satu angkatan. Gimana Teh? Untuk menjaga silaturahmi yang pertama mungkin dengan teman angkatan dulu ya. Kenapa? Karena menurut aku itu sangat penting gitu. Kita masuk bareng-bareng ya. Kia angkatan berapa? Kia sekarang angkatan 23. 23. Dulu aku di KPM tuh angkatannya 24, kalau kuliahnya 14 ya. Berarti angkatan KPM berapa? Maaf. Angkatan 32. 32 ya. Dulu aku ingat banget waktu pas pertama kali masuk angkatan 24 ya. Dulu ketua angkatannya itu Nazar. Terus kita itu bareng-bareng di dompleng gitu ya, istilahnya kayak disuruh siap-siap bangun subuh gitu. Kadang mikir ngapain juga ya bangun subuh ya gitu. Kayak dipikir-pikir kayak enak deh tidur, enak deh di kosan selonjoran gitu. Tapi yang aku rasain itu dari angkatan 24 tuh bener-bener kita tuh kayak kompak banget. Alhamdulillah sampai saat ini tuh grup WhatsApp kita tuh masih aktif gitu ya, masih banyak yang ngobrol, masih banyak yang diskusi, masih banyak yang sharing-sharing info gitu. Nah, menurut aku itu penting banget untuk menjaga kekompakan sama angkatan gitu. Kita masuk bareng, harapannya pun masuknya bareng, keluarnya pun masih nomornya sama gitu ya, kayak total angkatannya gitu. Sekarang ada berapa angkatan rata-rata per angkatan tuh? Untuk angkatan 32 itu ada 25 orang. 25. Untuk angkatan 33 itu sekitar ada 32 orang. Ya, semoga sih harapannya itu dari angka 25 sama 32 itu dari awal masuk sampai akhir masuk itu sama gitu. Kenapa? Karena aku rasa dari protokoler itu salah satu yang unik ya. Itu kan dari campur fakultas ya, nggak cuma Vkom doang, nggak cuma psikologi doang, nggak cuma teknik doang, tapi campur gitu. Selain karena kita penting buat menjaga silaturahmi sama antar fakultas, tapi kita juga ngerasa kayak dapat ilmu baru dari setiap fakultas gitu. Nah, setelah sama angkatannya udah kuat, udah kompak gitu. Ya walaupun pastilah ada dinamika atau permasalahan di angkatan mah wajar ya gitu, tapi ya diharapkan masih tetap kompak ya. Nah, coba juga cari kenalan ke angkatan-angkatan atas gitu. Alhamdulillah aku lihat di protokoler itu banyak banget akang teteh angkatan yang sukses-sukses gitu, yang alhamdulillah ya Teh. Iya, banyak banget teman-teman aku tuh yang kayak keren-keren gitu ya. Nah, tipsnya untuk menjaga angkatan dengan angkatan atas itu, kalau misalnya sekarang kan udah banyak akun sosmed ya, boleh follow, boleh kayak ngobrol lewat itu, karena
aku sadar kalau memang setiap angkatan itu kan pasti banyak yang keluar kota, banyak yang udah berkeluarga, pindah domisili gitu. Nah, disitulah fungsinya komunikasi lewat sosmed gitu ya, bisa lewat ngobrol gitu. Nah, mungkin salah satunya kayak Sila Rasa Betul, ini ya, Teh. bisa ngobrol lintas angkatan gitu. Nah, aku rasa kalau misalnya berhubungan atau networking dengan senior itu dengan alumni gitu ya, kita dapat banyak, nggak cuman kayak informasi tentang protokoler, tapi juga bisa tentang internship gitu, tentang kerjaan gitu. Hanya untuk ini gitu, maksudnya kita antar alumni juga dulu waktu pas aku minta kenalan ke alumni-alumni atas juga minta informasi kayak nggak cuman tentang protokoler tapi juga tentang lainnya, misal dia punya hobi apa. Kebetulan hobi aku sekarang lari karena mau maraton, jadi bisa cari nih angkatan atas yang suka maraton siapa ya gitu, bisa ditanya, teh nanti mau ikut maraton apa gitu, bisa bareng olahraga bareng gitu. Nah, mungkin kan sekarang juga di Litbang itu ada divisi unit bakat ya, Ya, minat bakat, Teh. minat bakat. Nah, boleh tuh itu juga, jadi apa ya, mungkin bisa dilihat kayak alumni-alumni itu minat bakatnya apa gitu, kali aja ada yang selaras sama kita sekarang gitu. Betul. Karena kan sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya alumni juga tingkat kedekatan sama teman barunya juga mungkin udah sedikit ya. Gimana pun juga kita circle-nya semakin kecil, tapi walaupun kayak gitu juga kita dapat networking baru itu tuh kita akan dipertemukan oleh mungkin hobi yang sama atau minat yang sama. Mungkin Teteh bisa memberikan sebuah kesan dan pesan nih yang inspiratif, memotivasi, atau memberikan sebuah quotes serta harapan untuk KPM Unisba ke depannya. Pesan aku untuk di protokoler itu senang banget ya, karena di sini tuh aku nggak cuman belajar tentang bikin acara gitu. Mungkin kalau orang bilang protokoler mah bikin acara doang gitu. Sebenarnya enggak, karena kan lebih dari itu kita juga belajar tentang perencanaan ya, tentang perencanaan. Nah, itu kesan pertama yang aku rasa di protokoler gitu. Kita kalau mau wisuda bangun tidur jam 3 subuh ya. Betul, Jam Teh. 3 subuh. Aku ngerti banget dulu dari kosan jam 3 subuh bangun. Ya mandi dingin ya kan. Betul. Apalagi daerah Taman Sari kan dingin banget ya gitu. Tapi dari situlah kebiasaan kita tuh muncul. Itu tuh habit yang orang bilang kan it takes only 2 weeks to form a habit gitu. Untuk membangun kebiasaan tuh kan flow tuh 2 minggu ya. Sementara kita di protokoler itu ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Habit yang terbentuk itu ketika kita jadi anggota KPM itu bisa jadi bekal buat kita nanti di dunia kerja gitu ya. Itu mungkin pesan yang bisa aku sampaikan gitu. Kalau misalnya mungkin sekarang agak bete ya kalau misalnya disuruh sama ketua gitu kayak kumpul ya jam 6, kumpul ya jam 5, itu ngapain gitu. Sebenarnya ya juga sih bangun pagi gitu ya, tapi sebenarnya itu yang habit yang akan terbangun gitu. Apalagi bisa dibilang tuh KPM tuh kardio nggak sih? Berdiri terus jalan kaki gitu. Mungkin kalau dulu kita belum bisa lihat nge-track kayak pas zaman aku tuh kayak health app buat lihat atau Strava kita buat lihat kita udah ngabisin kalori berapa nih. Kayak kalau anak KPM bisa dah lihat Strava atau health app gitu ya. Nah, itu udah lumayan loh gitu, berdiri terus kita standby gitu, ibaratnya kayak mata elang yang apa nih yang bisa kita bantu gitu ya dari klien atau dari masyarakat yang lagi kita hadapi, contohnya untuk menghadapi event besar. Nah itu tuh bisa jadi habit yang kita pakai ketika kita di dunia kerja itu udah lancar gitu. Apalagi yang kerjanya itu memang di bidang profesional yang formal gitu ya. Contohnya kayak banyak tuh teman-teman KPM itu kayak Teh Kartini, Kang Wildan, itu kan mereka yang bekerja dengan OPD atau kementerian lembaga teknis di pemerintahan yang memang itu udah ada prosedur teknisnya, itu udah ada aturan-aturan tersendirinya, udah ada protokolnya gitu. Tapi nggak cuma dari itu gitu. Ternyata bisa dibilang aku sekarang juga kerja di bidang non formal, bidangnya di bidang lingkungan, tapi bekerja dengan salah satu negara federal. Nah, di mana di kebiasaan atau habit di negara federal ini memang itu amat sangat disiplin gitu. Meskipun aku kerjanya di sektor yang non formal, tapi habit-habit dari protokoler ini yang alhamdulillah sangat bermanfaat gitu. Gimana apa ya?
perencanaan gitu ya, perencanaan. Dan kebetulan juga untuk kerjaan aku sekarang itu di bidang perencanaan kebijakan publik, yang mana kebijakan publik itu dibuat bukan dalam 1 hari 2 hari gitu ya, tapi kebijakan publik yang dibikin melihat dari ke belakang, melihat dari ke depan, dan itu tuh membutuhkan konsentrasi yang tinggi, terus persiapan yang amat sangat rigid gitu. Mungkin kalau dibilang strict ya strict emang, tapi apa ya, itu tuh udah terbentuk biasa gitu di sini gitu. Dan aku harap sih buat teman-teman yang masih aktif di KPM atau yang udah kalau resign, bukan resign ya, kalau KPM tuh namanya lengser tuh apa namanya, demisioner ya, bisa juga apa ya, meneruskan habit-habit baiknya itu biar menjadi kebiasaan, yang kebiasaan itu jadi karakter buat kita gitu. Nah, karakternya itu yang aku yakin banget itu akan kepake di dunia kerja. Selanjutnya mungkin Teteh mau menyampaikan kesan pribadi dari acara Sila Rasa ini dan apresiasi kepada KPM Unisba yang terus menjaga hubungan dengan alumni. Terima kasih banyak buat teman-teman KPM yang udah bikin acara Sila Rasa ini, khususnya buat Kabinet Astra Jingga ya. Betul. Buat Kabinet Astra Jingga, semangat terus dan jadikan momen Sila Rasa ini nggak cuman apa ya, cara untuk komunikasi sama alumni cuma hari itu aja. Betul. Tapi kedepannya juga untuk menjalin hubungan, terus jangan lupa juga saling apa ya, saling connect gitu, nggak cuma waktu pas hari H aja, tapi banyak hal juga gitu. Karena kalau bisa kita bilang kesempatan itu nggak cuman ada ketika kita diem, tapi opportunity will be open if we open the doors gitu kan. Kalau misalnya kita yang nggak nanya atau approach, itu juga sayang gitu ya, karena KPM ini apa ya, ikatan alumninya bagus banget menurut aku ya, karena dibanding organisasi lain mungkin yang jarang bikin kegiatan sharing sama alumni, nah KPM ini salah satu yang sering gitu, dan semoga ini bisa dipertahankan gitu. Amin. Buat juga teman-teman yang mungkin nanti tertarik untuk ikut KPM, juga banyak hal-hal baik yang aku dapat dari KPM gitu, yang nggak cuman bermanfaat buat kehidupan perkuliahan, tapi juga buat sehari-hari, buat apalagi buat dunia profesionalitas kerja ya, itu amat sangat bermanfaat sih. Baik Teteh, luar biasa sekali ya tadi penyampaian dari Teteh, sangat inspiratif sekali dan banyak ilmu dan pengalaman yang saya pelajari dari cerita-cerita Teteh. Mungkin dari Teteh ingin memberikan kesan dan pesan serta harapan untuk KPM Unisba ke depannya. Semoga KPM Unisba ini semakin menjadi baik lagi, apalagi sekarang aku lihat udah banyak banget ya progres yang terlihat gitu, dari mulai angkatan aku di angkatan protokoler angkatan 24, itu kami juga dapat banyak masukan dari senior-senior alumni-alumni di KPM sebelum 24, dan sekarang juga aku lihat dari setelah 24 dan sampai sekarang 33 yang semuanya semakin baik, kayak banyak progres baik yang terus meningkat gitu. Aku harap KPM itu bisa berkembang gak cuman di dalam Unisba aja, tapi juga di luar Unisba. Kayak kemarin semakin banyak juga acara-acara yang non Unisba ya, seperti kemarin acara KSTI itu di acara nasional yang bisa ketemu Pak Presiden dan Pak Prabowo kayak gitu. Semoga semakin banyak lagi acara-acara yang bisa dihandle sama KPM, gak cuman sekedar di dalam Unisba tapi juga di luar Unisba. Jadi semua anggotanya bisa belajar terus dan bisa berkembang terus. Amin. Baik Teteh, kami sangat berterima kasih kepada Teteh yang telah berkenan menjadi narasumber dalam kegiatan Sila Rasa kali ini. Pengalaman dan wawasan dari Teteh tadi sangat berguna bagi kami. Semoga silaturahmi kita tetap terjaga gitu ya Teh, dan tetap terjalin. Dan mungkin nanti di lain kesempatan kita dapat bertemu kembali di momen bersama, bertemu dengan alumni dari angkatan pertama, mungkin dari sampai angkatan sekarang. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.